Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, pelindung misi. Dan karena sekarang saya ada di tanah misi, ya tanda kutip sebagai misionaris, maka secara khusus kita akan merayakannya. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh, membahas tentang Santo Fransiskus Xaverius dan tentu saja bersama Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, kita berdoa dulu doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, gambar yang ada di sini, kalau Anda tahu, ini adalah gambar Bunda Maria dari Sesan di dekat kota Shanghai di Cina. Maka kalau kita sekarang berbicara tentang Santo Fransiskus Xaverius, akan memiliki hubungan yang erat. Santo Fransiskus Xaverius seorang misionaris yang begitu gigih keliling banyak negara di Asia, meninggal di tanah Cina. Nah, sebelum kita membahas lagi, ada baiknya kita melihat bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Injil Markus pada bagian akhir menunjukkan kepada kita bahwa sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengutus para murid. Pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadikan mereka murid-muridku. Para saudara, ada hal yang sangat menarik, bahwa perutusan misi, bermisi, mewartakan Injil, rupanya diberikan kepada semua murid Yesus. Tidak hanya diberikan kepada para romo atau para suster yang kebetulan bermisi, meninggalkan kampung halamannya, pergi ke tempat lain untuk mewartakan Injil. Tetapi pertama-tama, perintah ini diberikan oleh Yesus kepada semua pengikutnya. Maka ketika hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan pesta Santo Fransiskus Assisi, panggilan misi untuk bermisi ini haruslah muncul di dalam hati kita. Mengapa? Karena kalau kita melihat kepada Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, yang juga pelindung misi, jadi Santo Fransiskus Xaverius dan Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, dua-duanya pelindung misi. Santo Fransiskus berkeliling, meninggalkan Portugal, negaranya, menuju ke India, sampai di Maluku, kemudian ke Malaka, ke Jepang, balik lagi, kemudian di tanah Cina dia meninggal. Dia meninggalkan kampung halamannya, pergi ke negara lain, mewartakan Injil. Ya, tapi Santa Teresia Lisieux
pelindung misi juga. Tapi dia tidak pernah pergi kemana-mana. Dia seorang biarawati Rubiah Karmel yang selama menjadi suster dia tinggal di dalam biara. Tidak pernah keluar. Tetapi hatinya, pikirannya, semangatnya menyertai para misionaris. Pada waktu itu, bahkan sampai sekarang, banyak orang dari Perancis pergi bermisi. Tujuan misi mereka Cina, tanah Cina. Kalau tidak bisa masuk ke sana, ya sekitar-sekitarnya. Hong Kong, Vietnam, dan seterusnya. Nah, pada waktu itu, ketika Santa Teresia di biara, dia mengutarakan semangat untuk bermisinya itu. Maka, suster pimpinan, dia memberi kesempatan kepada Teresia untuk memiliki saudara sepanggilan. Jadi bersama-sama, yang satu berkarya di Cina, lalu dia di sini saling mendukung, mendoakan. Terkadang dia menerima surat, ada keluh kesah, ada pertanyaan yang harus dia jawab. Dan dia memberi kekuatan, dia memberi peneguhan, dia memberi penjelasan. Nah, saudari dan saudara terkasih, dua contoh bermisi ditunjukkan oleh Santo Fransiskus dan Santa Teresia Lisieux. Dan hari ini, sekali lagi, ketika kita mendengar sabda Yesus, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadikan mereka pengikutku. Panggilan itu untuk kita semua. Entah kita ada di rumah saja, kita tidak pernah kemana-mana, atau kita yang kebetulan diutus pergi meninggalkan kampung halaman kita untuk mewartakan Injil. Kita semua dipanggil. Kita semua dipanggil menjadi misionaris. Karena misionaris itu pada dasarnya adalah pewarta kabar gembira. Maka kalau kita dimanapun kita berada, kalau kita pekerja kantoran, di kantor, kita mampu menunjukkan kepada rekan-rekan kita nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai Injili dalam pekerjaan kita. Kita menjadi misionaris di sana. Kalau di dalam keluarga kita mampu membawa keluarga kita untuk menghayati nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai Injili, kita menjadi misionaris di dalam keluarga kita. Tapi memang, kalau kita memang dipanggil untuk meninggalkan tempat tanah kelahiran kita, pergi ke negara lain mewartakan Injil, ya, kita melakukan karya misionaris seperti Fransiskus Xaverius. Tapi kita juga bisa memilih seperti Teresia Lisieux. Doa-doa kita, pikiran kita, hati kita untuk mereka yang bermisi. Kalau misalnya Anda memiliki kelebihan uang, bisa mendukung, kelebihan waktu, bisa memberi dukungan dalam doa-doa yang tulus yang Anda panjatkan. Satu kali saja dalam sehari mendoakan rosari untuk para misionaris, itu sudah luar biasa. Dan banyak hal lagi yang bisa Anda lakukan untuk ambil bagian dalam karya misi. Karena sekali lagi, panggilan bermisi itu untuk semua. Yesus bersabda hari ini, pergilah, itu diberikan kepada semua pengikutnya. Dan kemanapun kita pergi, kita mesti mewartakan Kristus. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.